Kata orang, siapapun yang nekat melewati jalan sempit itu sendirian setelah jam 10 malam, tidak akan pernah kembali sama lagi. Di sebuah desa kecil yang tampak damai di siang hari, ada sebuah jalan sempit yang terkenal karena cerita-cerita aneh yang beredar turun-temurun. Panjangnya tak lebih dari 100 meter. Cukup untuk dilewati satu motor, diapi tembok tua berlumut yang basah dan dingin jika disentuh. Entah sejak kapan, warga selalu memperingatkan, jangan pernah lewat sana sendirian, apalagi kalau sudah lewat jam 10 malam. Aku, Andri, selalu menganggap cerita seperti itu hanya mitos. Buatku, itu hanya cara orang-orang tua di kampung agar anak muda tak keluyuran malam-malam. Setiap mendengar kisahnya, aku hanya tersenyum tipis. Sampai suatu malam, semua keyakinanku dipatahkan. Malam itu, aku pulang kerja lebih larut dari biasanya. Jam di ponselku sudah menunjukkan pukul 10:30. Badanku lelah, mataku berat, dan pikiranku hanya ingin cepat sampai rumah. Aku berdiri di ujung jalan sempit itu, memandangi lorong gelap di depanku. Angin malam berembus, membawa bau lembab yang membuatku mual. Tapi aku tetap memutuskan lewat sana. Kupikir, apa sih yang bisa terjadi? Itu hanya jalan biasa. Langkah kakiku menggema di antara tembok tua. Semakin jauh masuk, semakin terasa sepi. Suara jangkrik pun seperti menghilang. Tiba-tiba, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Entah dari mana datangnya, rasa dingin menusuk ke tulang, seperti ada yang memperhatikan dari belakang. Aku berhenti, menoleh cepat. Kosong. Tak ada siapapun. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Jangan paranoid, gumamku. Aku melanjutkan langkah, sedikit lebih cepat. Tapi perasaan tak nyaman itu makin kuat. Seperti ada bayangan gelap yang mengikuti setiap langkahku, meski tak terdengar suara kaki lain. Suasana jalan seolah berubah. Tembok-tembok tua di sampingku terasa makin dekat, membuatku sesak. Tiba-tiba, dari kejauhan, kulihat seseorang berdiri di ujung jalan. Sosok itu membelakangiku, rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Tubuhnya tampak membungkuk, seperti memikul beban berat. Jantungku berdetak makin cepat. Aku berpikir untuk berbalik, tapi di belakangku hanya ada kegelapan yang sama menakutkannya. Aku melangkah perlahan, berharap sosok itu akan pergi. Tapi dia tetap diam, tak bergeser sedikit pun. Hanya berdiri di sana, seolah menungguku. Tiba-tiba, ku dengar suara lirih. Tunggu. Suaranya serak, seperti suara orang yang menahan tangis. Aku tertegun. Rasa takutku bercampur iba yang aneh. Siapa kamu? Tanyaku pelan. Dia tak menjawab. Perlahan, dia mengangkat kepalanya. Dari balik rambut panjangnya, terlihat sekilas wajah pucat penuh luka bakar. Matanya kosong, tapi ada air mata yang mengalir di pipinya. Suasana sekitar terasa semakin dingin. Dadaku sesak, tanganku gemetar hebat. Jangan lewat sini sendirian, bisiknya. Aku mundur selangkah, ingin lari, tapi kakiku terasa berat. Tubuhku kaku, hanya bisa menatap sosok itu. Tiba-tiba, kulihat sekelilingku berubah. Jalan sempit itu tampak lebih gelap. Tembok-temboknya seperti basah oleh sesuatu yang tak hanya air. Bau amis menyengat hidungku. Samar-samar, ku dengar suara tangis, jeritan, dan rintihan minta tolong. Aku memalingkan muka, berusaha tidak melihat. Saat itu, mataku tertuju pada bayanganku sendiri di tanah. Tapi anehnya, bayangan itu tak bergerak mengikuti gerakanku. Dia hanya berdiri diam, menatapku. Mata bayangan itu kosong, persis seperti sosok di depanku. Aku menutup mata, menahan napas. Dalam hati aku berdoa, semoga ini hanya mimpi buruk. Saat ku buka mata lagi, jalan itu kembali seperti semula. Gelap dan sunyi, tanpa suara jeritan. Sosok perempuan itu pun menghilang. Aku langsung berlari sekuat tenaga, napasku memburu, dada terasa seperti terbakar. Sesampainya di rumah, tubuhku lemas. Tanganku masih gemetar saat membuka pintu. Ibu yang sedang menunggu di ruang tamu menatapku khawatir. "Andri, kamu kenapa? Mukamu pucat sekali," tanyanya. Aku hanya menggeleng, tak sanggup menjawab. Malam itu aku sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, terbayang wajah perempuan itu,
dan suara lirihnya yang memohon. Pagi harinya, aku memberanikan diri bertanya kepada Pak Surya, salah satu tetua desa. Setelah mendengar ceritaku, ia terdiam lama, wajahnya tampak sedih. "Kau sudah melihat dia ya?" katanya lirih. Aku mengangguk pelan. Pak Surya bercerita, bertahun-tahun lalu ada seorang perempuan muda yang selalu pulang kerja malam lewat jalan itu. Suatu malam, dia terjatuh dan terjebak di sana, terluka parah. Sayangnya, tak ada yang berani menolong karena waktu itu sudah larut, dan mereka takut. Dia meninggal sendirian, tak ada yang menolong atau mendengar jeritannya. Sejak itu, arwahnya sering muncul, bukan untuk menakut-nakuti, tapi memperingatkan orang lain agar tak bernasib sama. Mendengar kisah itu, hatiku campur aduk. Rasa takutku berubah menjadi iba. Aku sadar, sosok itu bukan roh jahat, tapi seseorang yang masih terjebak dalam penyesalan dan kesepian. Ia hanya ingin menyelamatkan orang lain, meski harus tetap terkurung di jalan sempit itu. Sejak kejadian itu, aku tak pernah lagi melewati jalan tersebut malam-malam, meski harus memutar jauh. Setiap kali kulihat orang hendak lewat sana, aku selalu mengingatkan mereka. Beberapa mendengar, beberapa tak percaya, hingga akhirnya mereka sendiri yang melihat sosok perempuan itu. Orang bilang, kalau kau bertemu dengannya dan mau mendengarkan peringatannya, kau akan selamat. Tapi jika kau pura-pura tak mendengar, atau malah menantang, kau mungkin akan kembali, tapi jiwamu tidak akan pernah sama. Dan sampai sekarang, jalan sempit itu tetap menjadi misteri gelap di desa kami. Bukan sekadar jalan biasa, tapi tempat di mana rasa bersalah, kesepian, dan penyesalan hidup berdampingan. Malam-malam sunyi, kadang terdengar suara lirih memohon, "Jangan lewat sini sendirian." Tapi hanya yang benar-benar mau mendengar, yang bisa pulang dengan selamat. Karena di ujung jalan sempit itu, bukan hanya ada kegelapan, tapi juga kisah tragis yang tak pernah selesai, menunggu untuk diceritakan kembali.